Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galiata Maulanan, PM 210807, dan partner saya. Saya Muhammad Zulfikar Fauzan Firdaus dengan NPM 21085. Dan kami merupakan praktikan laboratorium sistem komputer, dan pada sesi kami 14. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan untuk analisis dengan menggunakan software Pensim pada modul 3 dan juga untuk laporan resmi yang sudah kami buat. Nah, untuk yang pertama-tama akan saya lakukan simulasi software dengan menggunakan Pensim untuk persediaan bahan baku tomat. Baik, di sini akan saya jelaskan untuk simulasi menggunakan software Pensim. Nah, ya di sini yang pertama-tama kita akan membuat causal loop diagram untuk studi kasus kami, yaitu mengenai ketersediaan bahan baku tomat. Nah, di sini kita tambahkan untuk variabel ketersediaan bahan baku tomat. Kemudian kita akan berikan beberapa faktor yang akan mempengaruhi ketersediaan bahan baku tomat ini. Ya, di sini terdapat dua faktor, yaitu yang pertama adalah hasil panen tomat, yang kedua adalah mengenai jumlah permintaan. Nah, kedua faktor ini akan memberikan nilai positif kepada ketersediaan bahan baku tomat. Begitu pula dengan jumlah permintaan juga memberikan nilai positif. Kemudian untuk hasil panen dan hasil permintaan, di sini ada beberapa faktor yang juga akan mempengaruhinya. Nah, jadi untuk hasil panen di sini terdapat empat faktor yang akan mempengaruhi hasil panen tomatnya. Untuk yang pertama adalah luas lahan. Nah, di sini luas lahan akan memberikan nilai positif terhadap hasil panen. Begitu pula dengan pemberian pupuk juga memberikan nilai positif kepada hasil panen. Dan yang ketiga ada penggunaan teknologi modern juga memberikan hasil yang positif sehingga untuk ketiga ini akan diberikan nilai positif. Sedangkan untuk gagal panen, karena dia akan mengurangi jumlah hasil panen, sehingga dia akan diberikan nilai negatif. Nah, untuk gagal panen sendiri, terdapat beberapa faktor juga yang akan mempengaruhi gagal panen pada pada bahan baku tomat ini, yaitu ada tiga hal, yaitu suhu dan cuaca, hama, dan kekeringan. Ketiga faktor ini akan menyumbangkan nilai yang positif kepada gagal panen karena dia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya gagal panen sehingga di sini kita tambahkan nilai yang positif. Selanjutnya untuk jumlah permintaan di sini akan ada dibagi menjadi dua, yaitu mengenai persentase peningkatan dan juga persentase penurunan. Untuk persentase peningkatan di sini akan memberikan nilai positif karena dia akan meningkatkan jumlah permintaan. Sedangkan untuk persentase penurunan dia akan memberikan nilai negatif sehingga dia ditambahkan nilai negatif karena akan mempengaruhi jumlah permintaan sebanyak negatif. Begitu untuk causal loop diagram ini. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai stock flow diagram. Selanjutnya, setelah kita membuat causal loop diagram, akan kita lanjutkan dengan membuat stock flow diagram. Nah, disinilah data yang kita siapkan bisa diolah sehingga kita bisa melakukan analisis terhadap ketersediaan bahan baku tomat. Nah, di sini sudah saya buat untuk stock flow diagram. Nah, jadi caranya adalah mirip-mirip seperti sebelumnya. Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi diberikan tanda panah seperti ini, dan ini isinya juga sama seperti sebelumnya. Nah, jadi untuk uh, lakukan input nilai, di sini kita bisa lakukan klik pada equation. Nah, untuk pertama ini kita akan lakukan skenario satu, yaitu yang pertama kita klik persentase peningkatan ini. Nah, kita masukkan 0,5 ini untuk skenario satu. Kemudian untuk permintaan persentase penurunan kita masukkan 0,9. Lalu untuk peningkatan permintaan kita masukkan persentase peningkatan dikalikan 1000. Begitu pula dengan penurunan permintaan kita kalikan 1000. Untuk jumlah permintaan kita kita masukkan peningkatan permintaan dikurangi jumlah permintaan karena untuk peningkatan permintaan ini nih, seperti yang bisa kita lihat sebelumnya ini bernilai positif, sedangkan untuk penurunan permintaan bisa kita lihat sebelumnya ini bernilai negatif.
Selanjutnya untuk pemberian pupuk di sini bernilai positif yaitu 1000 dikalikan 0,3. Kemudian untuk luas lahan ini 2000 dikalikan 0,5. Kemudian untuk teknologi modern ini 2000 dikalikan 0,2. Untuk kekeringan di sini 200 dikalikan 0,6. Untuk suhu dan cuaca 200 dikalikan 0,8. Dan untuk hama 200 dikalikan 0,4. Nah, untuk ketersediaan untuk hasil panen, di sini kita masukkan untuk ketiganya ini adalah bernilai positif. Seperti yang bisa kita lihat sebelumnya, ketiga ini memberikan nilai positif sehingga ini kita tambahkan semuanya. Sedangkan untuk gagal panen, di sini kita juga masukkan untuk ketiganya bernilai positif karena akan mendukung nilai gagal panennya pada ketersediaan bahan baku tomat. Selanjutnya untuk ketersediaan bahan baku tomat sendiri, kita masukkan untuk hasil panen. Hasil panen ini dikurangi gagal panen, dan seperti sebelumnya, gagal panen ini bernilai negatif, sedangkan hasil panen bernilai positif, sehingga kita masukkan juga positif dan negatif. Kemudian untuk jumlah permintaan akan bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan running. Jadi kita lakukan simulasi dengan di Ctrl A terlebih dahulu. Lalu kita klik simulate ini, kita klik yes. Nah, di sini kita klik Ctrl A lagi, lalu kita bisa lihat untuk grafiknya. Di sini kita bisa lihat untuk grafik pada ketersediaan bahan baku tomat. Nah, masing-masing garis di sini sudah terdapat untuk pengertiannya masing-masing. Nah, di sini terdapat untuk periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2023, 24, 25, 26, 27, dan 5 tahun berikutnya, yaitu 2028. Kemudian kita bisa lakukan untuk melihat tabel. Nah, ini merupakan tabel output yang didapatkan dengan menggunakan simulasi pensim. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ketersediaan bahan baku tomat masing-masing dari 2023 adalah 3000 dan seterusnya hingga 2008 adalah negatif 1300. Selanjutnya kita bisa lakukan untuk simulasi dengan skenario 2. Untuk skenario 2 ini kita lakukan simulasi dengan mengubah nilai persentase peningkatan ini dengan menggunakan equation. Nah, ini kita ubah nilainya dari 0,5 menjadi 0,8. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu di simulasi, kita klik yes, lalu Ctrl A lagi, kita bisa melihat untuk tabel dan grafiknya. Di sini bisa kita lihat nilainya berbeda dengan sebelumnya, 3000 dan seterusnya hingga min 4300. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada grafik, di sini grafiknya juga berbeda dengan skenario 1. Selanjutnya kita bisa lakukan untuk skenario berikutnya, yaitu untuk skenario 3 adalah nilai persentase penurunan kita ubah ke nilai 0,9 menjadi 1,1. Kita klik OK dan kita lakukan simulasi. Nah, setelah itu kita bisa lakukan Ctrl A lagi, lalu kita bisa lihat grafik dan tabelnya juga menghasilkan nilai yang berbeda. Seperti ini. Nah, kemudian untuk skenario keempat, yaitu skenario terakhir, kita kembalikan terlebih dahulu untuk persentase peningkatan dan penurunannya. Nah, selanjutnya yang kita akan ubah adalah untuk adanya peningkatan pada hasil produksi, hasil panen, yaitu dengan pada faktor teknologi modern. Nah, di sini pada teknologi modern nilainya masih 2000. Nah, kita masukkan 4000 di sini. Kita klik OK dan kita lakukan simulasi seperti sebelumnya. Nah, bisa kita lihat pada tabelnya. Nah, berbeda dengan sebelumnya yang semuanya bernilai negatif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilainya bernilai positif. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa untuk penggunaan teknologi modern akan meningkatkan pada hasil panen sehingga memberikan hasil yang positif terhadap ketersediaan bahan baku tomat. Hingga pada 5 tahun berikutnya juga nilainya adalah positif. Nah, itu merupakan untuk simulasi dengan pensim untuk pembuatan stock flow diagram. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai user interface. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah untuk membuat
user interface yang ini akan digunakan untuk orang lain sehingga memudahkan pada simulasi dengan menggunakan pensil. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah untuk equation. Pada semua ini yang dia menggunakan perkalian, ini kita akan hilangkan. Jadi seperti ini kita akan hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Dan seterusnya hingga semua pada eh, equation yang ada di stock flow diagram ini sudah hilang perkaliannya. Kemudian selanjutnya setelah dirasa semuanya hilang, kita bisa lanjutkan untuk mengklik ini, kita pilih view 2. Nah, bisa kita buat seperti ini dengan menggunakan IO object dan kita tambahkan untuk setiap variabelnya. Sehingga kita bisa lihat di sini untuk user interface-nya adalah seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk simulasi ketersediaan bahan baku saus tomat ini dengan menggunakan pensil. Nah, selanjutnya akan dilakukan analisis pada hasil yang sudah didapatkan dengan menggunakan software pensil ini yang akan dijelaskan oleh partner saya melalui laporan jurnal yang sudah kami buat. Baik, untuk jurnal yang kami buat, yaitu berjudul Analisis Simulasi Sistem Produksi Saus Tomat di PT Restu Langit menggunakan software Pensim. PT Restu Langit merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri saus tomat. Perusahaan memerlukan sistem produksi yang tepat agar memperoleh kapasitas produksi yang sesuai agar dapat memenuhi permintaan para pelanggan. Sehingga penelitian dilakukan untuk menentukan model simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Adapun penelitian yang digunakan menggunakan model simulasi dinamis dengan bantuan software Pensim untuk melakukan pengolahan data dan didapatkan kausal diagram dan output simulasinya, sehingga dapat mengungkap kejadian sebab akibat pada pembuatan produksi saus tomat. Adapun pendahuluannya yaitu di era globalisasi saat ini, dunia industri berkembang sangat pesat baik industri jasa maupun industri manufaktur. Dalam hal ini, bahan baku merupakan hal yang sangat penting terlebih bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Oleh karena itu, perusahaan harus mempunyai persediaan bahan baku untuk mendukung kelancaran proses produksinya. Saat ini, masih banyak perusahaan yang melakukan persediaan tanpa memperhitungkan perencanaan sehingga dapat mempengaruhi biaya operasional. Kemudian pada paragraf kedua, dipaparkan tentang pengertian saus tomat yang merupakan salah satu makanan olahan yang paling populer di antara makanan olahan yang lain. Selain untuk saus pada masakan seperti bakso, mie ayam, juga digunakan sebagai bahan dalam nasi goreng, mie goreng, dan makanan lainnya. Saus adalah produk yang terbuat dari bahan baku buah atau sayuran yang memiliki aroma dan rasa yang menyengat. Saus, saus yang umum diperdagangkan di Indonesia adalah sambal, dan ada juga yang membuat saus pepaya, tapi biasanya pepaya hanya digunakan sebagai bahan yang sempurna. Untuk paragraf ketiga, dijelaskan mengenai simulasi yang merupakan suatu upaya meniru fitur, tampilan, dan karakteristik sebuah sistem nyata yang biasanya melalui sebuah model komputer. Kemudian pada paragraf keempat, dipaparkan mengenai simulasi sistem dinamis yang merupakan simulasi kontinu yang dikembangkan oleh J. Forrester dari MIT pada tahun 1960-an. Dan pada paragraf selanjutnya, dipaparkan mengenai metode sistem dinamis, dan pada paragraf terakhir, dijelaskan mengenai software Pensim yang digunakan untuk mengolah data pada jurnal kali ini. Langsung kita lanjut ke bab 2 yang berisi metodologi penelitian. Pada studi kasus simulasi sistem dinamis produksi saus tomat di PT Restu Langit menggunakan software Pensim untuk dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas-aktivitas proses sistem dinamik yang terjadi serta mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Untuk tahap yang pertama, yaitu tahap pengumpulan data, yang merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi.
Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Data diperoleh melalui observasi langsung dan melalui histori pada PT Restu Langit. Data yang dibutuhkan yaitu data ketersediaan tomat, kemudian tahap selanjutnya itu pembuatan causal loop diagram, dan pada causal loop diagram ini variabel luas lahan berpengaruh pada hasil panen. Adapun pengaruhnya yaitu semakin besar luas lahan, maka hasil panen yang diperoleh juga akan besar. Dan variabel-variabel yang lain. Untuk tahap ketiga yaitu tahap pengolahan data akan dijelaskan menggunakan flowchart berikut ini dari tahap mulai hingga tahap selesai. Adapun penjelasan langkah-langkah flowchartnya dapat dilihat pada jurnalnya sebagai berikut. Kemudian untuk bab 3, hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama yaitu verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk menilai kebenaran mengenai teori dengan fakta agar didapatkan hasil yang valid. Maka dilakukan perhitungan jumlah replikasi menggunakan software Pensim sebagai berikut. Untuk poin pertama yaitu verifikasi, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Nah, karena model yang kami buat tidak ada error, sehingga model dapat disimpulkan telah memenuhi tahap verifikasi. Kemudian, selanjutnya adalah tahap validasi yang dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Adapun data empirisnya akan disajikan pada tabel 31 berikut. Dengan hasil berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, yaitu S1 sama dengan mutlak S bar dikurangi A bar dibagi dengan A dan didapatkan hasil 68,18%. Dan yang kedua, berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi, yaitu S1 sama dengan mutlak SS dikurangi SA dibagi dengan SA dan didapatkan hasil 0,46%. Dan kemudian ada output simulasi dari software Pensimnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya, skenario 1, ditunjukkan graf pad ketersediaan produk saus tomat. Dengan analisis pada graf pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan saus tomat pada skenario 1 pada tahun 2023 hingga 2028 mengalami peningkatan setiap tahun, sehingga ketersediaan saus tomat dapat memenuhi permintaan yang ada. Kemudian untuk tabel pad-nya, dengan analisis pada tabel pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan produk saus tomat pada skenario 1 di tahun 2023 hingga sebesar 3.000 ton, maksud saya pada tahun 2024 sebesar 1.340 ton, pada tahun 2025 sebesar 80 ton, hingga pada tahun 2028 sebesar minus 1.300 ton. Kemudian dilanjut untuk skenario kedua, untuk graf pad pada ketersediaan produk saus tomat, analisisnya yaitu pada graf pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan saus tomat pada skenario 2 di tahun 2023 hingga 2028 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga ketersediaan saus tomat dapat memenuhi permintaan yang ada. Kemudian pada tabel pad ketersediaan produk saus tomat pada skenario 2, analisisnya yaitu pada tabel pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan produk saus tomat di skenario 2 pada tahun 2023 sebesar 3.000, pada tahun 2024 sebesar 1.340 ton, dan seterusnya hingga tahun 2028 sebesar min 4.300 ton. Untuk skenario 3, graf pad ketersediaan produk saus tomatnya yaitu pada graf pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan saus tomat pada skenario 3 di tahun 2023 hingga 2028 mengalami peningkatan setiap tahun, sehingga ketersediaan saus tomat dapat memenuhi permintaan yang ada. Untuk tabel pad skenario 3, analisisnya itu pada tabel pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan produk saus tomat di skenario 3 pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, di tahun 2024 sebesar 1.340 ton, dan seterusnya hingga tahun 2028 sebesar minus 2.300 ton. Dan untuk skenario terakhir, skenario 4, graf pad-nya yaitu
Paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan saus tomat pada skenario 4 pada tahun 2023 hingga 2008 mengalami peningkatan yang berarti ketersediaan saus tomat dapat memenuhi permintaan yang ada. Dan tabel petnya yaitu dapat disimpulkan bahwa ketersediaan saus tomat di skenario 4 pada tahun 2023 sebesar 3.000, tahun 2024 sebesar 1.740, dan seterusnya hingga tahun 2028 sebesar 700. Setelah itu ada user interface pada software Pensin yaitu sebagai berikut. Dengan analisis pada gambar di atas, didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna, sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Selanjutnya yaitu analisis output. Dari hasil output keempat skenario di atas, skenario keempat merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan saus tomat di pasaran tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan, yakni jumlah ketersediaan bahan baku saus tomat pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, di tahun 2024 sebesar 1.740 ton, dan seterusnya hingga tahun 2028 sebesar 700 ton. Kemudian jumlah permintaan terhadap produk saus tomat pada tahun 2023 sebesar 3.000, di tahun 2024 sebesar 2.600, dan seterusnya hingga 2028 sebesar 1.000. Sehingga skenario keempat inilah yang menjadi rekomendasi untuk PT Restu Langit agar dapat memenuhi permintaan konsumen terhadap produk saus tomat secara menyeluruh. Adapun kesimpulan dari jurnal yang telah kami tulis, yaitu berdasarkan output yang didapat dari software Pensi untuk simulasi produksi saus tomat PT Restu Langit, dilakukan melalui 4 skenario. Keempat skenario tersebut memberikan hasil yang berbeda-beda. Dan dari keempat skenario tersebut dipilih skenario ketiga yang menjadi solusi perbaikan untuk PT Restu Langit dalam memproduksi saus tomat karena pada skenario keempat memiliki selisih paling kecil antara ketersediaan bahan baku saus tomat dengan jumlah permintaan produk saus tomat. Kemudian, dalam mengatasi permasalahan kelebihan bahan baku tomat tersebut, maka perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Sekian materi jurnal yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.